teman-teman, sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi masih dalam topik mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dampak dan berkahnya. Oke, saya ingin ke Mbak Milda nih. Mbak Milda, PJJ kan membawa konsekuensi. Nah, ini bagaimana harus disikapi? Kalau menurut Mbak Milda bagaimana? Oke, baik Mbak Anas. Jadi PJJ itu selain tadi ada aspek atau dampak negatif, tetapi juga ada dampak positif gitu ya. Saya rasa untuk menyikapi PJJ ini atau konsekuensi logis dari PJJ adalah bahwa PJJ ini sendiri membutuhkan kondisi-kondisi tertentu gitu ya, selain infrastruktur harus kuat, ini juga terutama yang penting adalah para pelakunya ya. Para pelaku itu selain guru, dosen, itu yang utama adalah yang menerima PJJ sendiri adalah siswa mahasiswa ya. Saya rasa konsep dari PJJ itu membutuhkan kemandirian ya pada siswa, pada pembelajar yang disebut self learner gitu ya. Konsep PJJ akan bisa diberikan pasti dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Itu kalau dalam kondisi yang normal ya. Sekali lagi PJJ yang kita alami perlu dipahami bahwa pembelajaran jarak jauh yang kita hadapi sekarang ini adalah pembelajaran jarak jauh yang merupakan konsekuensi dari sebuah situasi yang darurat. Untuk itu, supaya PJJ ini bisa memberi berkah lebih banyak daripada kemungkinan negatif, itu kembali ke siswa. Siswa itu harus menjadi student learning center. Jadi siswa itu harus menjadi pusat ya pembelajar. Untuk itu juga harus ada syarat-syarat tertentu. Siswa itu harus mempunyai kemandirian. Kapan dia harus bisa mengatur waktunya, kapan dia harus mengatur emosinya, kapan dia harus menjaga prioritas-prioritas gitu ya. Karena dia mempunyai kuasa penuh pada gadget yang dia miliki, dia dalam pengertian mandiri ini dia harus bisa mengatur skala prioritas. Kapan harus mandi, kapan harus makan, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, itu ada saat-saatnya gitu ya. Jadi dia dibutuhkan kemandirian tertentu. Selain itu siswa juga harus bisa mempunyai tujuan pribadi yang jelas gitu ya, clear goals. Jadi siswa itu harus mempunyai istilah sederhananya itu apa sih sebetulnya yang mau saya tuju gitu ya, dengan keterbatasan yang saya ada ini gitu ya, harus mampu meregulasi. Nah ini dibutuhkan self regulasi, memang dibutuhkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri gitu ya. Kan ada saatnya seperti yang diutarakan oleh Mbak Jo beberapa saat yang lalu, karena gadget itu sebetulnya 20 menit pertama itu cukup. Setelah itu kita harus beristirahat, harus melakukan aktivitas fisik gitu ya. Tetapi karena seringkali karena gadget itu begitu menggoda, bukan hanya kontennya tapi fitur-fiturnya juga menggoda, itu tantangan tersendiri bagi siswa ya, bagi siswa, terutama siswa ya. Kalau sudah mahasiswa, sudah SMA itu saya rasa dia sudah mampu mengatur emosinya. Jadi harus ada tujuannya jelas, harus mandiri, harus bisa mengatur emosinya, regulasinya. Kemudian selain itu juga, nah khusus untuk anak-anak, siswa SD ini juga masih membutuhkan pendampingan dari orang tua. Jadi orang tua juga harus mulai meluangkan waktu, tidak hanya mencari pemasukan atau uang, tapi juga perhatian pembelajaran itu penting. Belajar itu jangan hanya diserahkan ke sekolah, tapi saatnya orang tua juga harus berbagi perhatian dengan pihak sekolah untuk mengontrol, untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anak ya. Kemudian juga guru, sekali lagi konsekuensi guru juga harus kreatif, bagaimana supaya PJJ ini bisa menarik, bisa diterima dengan antusias oleh siswa. Itu kan kita tahu guru juga punya tugas yang sangat berat ya, terutama apalagi kalau guru harus membagi perhatian kepada 40 siswa dalam satu kelas, itu luar biasa gitu ya. Yang saya tahu dibandingkan dengan
konsep pembelajaran di luar negeri itu kan satu kelas itu bisa 15-20 siswa. Nah, itu yang ideal, kondisi yang ideal ya. Tetapi kita berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal. Kemudian selain itu juga diperlukan kita sekarang memahami bahwa belajar itu bukan melulu kognisi, tapi faktor afeksi juga perlu perhatian, seperti konsep karakteristik gitu ya. Karakter itu penting juga, tetapi ya apa boleh buat. Jadi kita semua, saya rasa Mbak Anas, maksud saya kita itu harus bersama-sama, bergerak bersama-sama mengatasi atau bagaimana supaya PJJ ini bisa tampil menarik dan bisa diterima dengan sangat antusias oleh siswa-siswa kita. Begitu Mbak Ana, saya rasa kita harus menjalin kerjasama yang cantik gitu ya antara guru, siswa, dan orang tua. Ya, jadi sungguh-sungguh dibutuhkan kolaborasi yang cantik tadi ya, seperti Mbak Melda bilang, antara siswa dan juga guru dan juga orang tua sendiri ya, yang harus berkolaborasi untuk supaya dapat kita sungguh-sungguh mempunyai dampak yang baik bagi pendidikan sendiri ya Mbak ya. Ya, setuju. Bahkan pemerintah juga mempunyai porsi kan, pemerintah regulasi pemerintah itu kita perlukan juga. Ya, betul. Nah, oke, terima kasih Mbak Milda. Nah, terkait dengan dampak gadget ini ya, saya ingin ke Mbak Jo nih. Apa yang sebaiknya dipertimbangkan Mbak Jo untuk mengenai pemakaian gadget ini? Kalau melihat situasi yang saat ini ada, sebenarnya untuk meminimalisir dampak negatif gadget, maka dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan, gitu ya, kurangnya kesempatan untuk mengalihkan hal-hal yang lebih bermakna, maka penting untuk bagian kurikulum itu mempertimbangkan supaya memberikan materi-materi yang memang esensial saja, yang bisa yang perlu gitu ya, sehingga aktivitas pembelajaran online sebisa mungkin itu bisa diminimalisir pada hal-hal yang memang esensial. Selama ini sepertinya masih ada beberapa sekolah yang masih menunggu gitu ya. Sebenarnya arahan untuk kemudian kurikulumnya seperti apa yang memang benar-benar bisa applicable untuk memperkuat life skills, untuk justru lebih memberi kesempatan di dalam proses belajar itu banyak mengelola problem solving, mengelola stres, mengelola emosi, dibanding memberikan penekanan pada pencapaian target materi. Karena ketika itu pencapaian target materi, maka yang dikejar itu adalah kuantitas. Tapi kemudian life skills itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kemudian masuk di dalam agenda-agenda tersebut. Nah, kemudian banyak kerja proyek dan presentasi ini tentu akan memberi kesempatan tadi interaksi, berkelompok gitu ya, bukan hanya searah, bukan hanya tugas. Banyak sekarang ini tugas, terus nanti dikerjakan, terserah nanti ngerjainnya seperti apa, yang penting tugasnya beres. Ada sesuatu yang dinilai. Tetapi proses interaksi, proses kerja kelompok, kemampuan untuk mengekspresikan ideas gitu ya, itu menjadi terbatas ketika itu tidak di-address. Kemudian sebaiknya memang memikirkan bagaimana tugas-tugas itu tidak selalu bersentuhan dengan gawai. Ada begitu banyak alternatif sebenarnya tugas-tugas yang misalnya pembuatan teater tetapi bikin skrip dulu, atau pembuatan skrip terlebih dahulu kemudian baru muncul. Jadi prosesnya itu berjenjang, tidak langsung satu tugas harus selesai kemudian nanti ada tugas lagi gitu ya, yang sifatnya memang hanya mengejar nilai. Nah, tadi ya, tidak hanya mengejar materi atau kurikulum, tapi mempertimbangkan kualitas anak secara utuh, dan yang tidak kalah penting, bagaimana sekolah maupun sistem yang ada itu bisa membuat adanya pembentukan kebiasaan baru yang difasilitasi.
Jadi kebiasaan baru, contoh misalnya, ketika kita mengetahui bahwa anak kecenderungannya tidak bergerak, tidak berolahraga, gitu ya, tidak meningkatkan imunitas misalnya, atau abai terhadap imunitas misalnya. Nah, ini bagaimana sekolah itu merancang kegiatan yang memang difasilitasi untuk adanya sistem-sistem baru atau kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian mau nggak mau siswa melakukan karena memang ada permintaan dari sekolah. Nah, ini ada praktek-praktek yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, tetapi sekolah-sekolah yang memang punya concern tentang pengembangan karakter anak gitu ya, atau siswa, tetapi cukup banyak sekolah yang abai dengan hal ini, sehingga gapnya ini bisa sangat tinggi loh kalau tidak dicoba diselaraskan. Seperti itu Mbak Anas. Ya, jadi memang aspek life skill sangat penting ya dalam hal ini ya. Bagaimana bisa dikembangkan ya ke depannya ya. Dan karakter ini menjadi bagian yang penting pembentukan. Iya. Oke. Terima kasih Mbak semuanya ya untuk penjelasan ini. Jadi memang ada beberapa solusi yang ditawarkan di sini ya. Tapi tentu saja dengan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi oleh baik itu siswa, orang tua maupun juga dari guru ya. Oke, terima kasih untuk sesi ini. Mungkin kita sudahi sampai di sini. Nanti sesi berikutnya kita akan melihat apa saran dari para psikolog ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.